Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia. Latar belakangnya adalah dalam 10 tahun terakhir terjadi pergeseran paradigma bisnis. Pada awalnya, bisnis dibangun dengan paradigma single P atau profit. Atas dasar pandangan tersebut, tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan dampak yang timbul dari kegiatan usaha tersebut. Namun, pandangan ini berubah seiring dengan munculnya berbagai kasus yang merugikan lingkungan. Paradigma bisnis tidak lagi mengacu pada single P, tapi berubah menjadi triple P, yaitu profit, people, dan planet. Paradigma triple P mempunyai konsep membangun bisnis tidak hanya harus menguntungkan perusahaan, tetapi juga harus menguntungkan manusia dan lingkungan sekitar. Konsep tersebut didasarkan pada konsep sustainable development, yaitu konsep pembangunan di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Atas dasar pandangan ini, maka muncullah konsep sustainability management atau corporate social responsibility atau corporate citizenship. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan mengimplementasikan konsep sustainability management. Di antaranya, untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan serta komunikasi dengan stakeholders, mengurangi risiko korporat dan melindungi nama baik atau reputasi. Analisis investasi bagi investor serta menghasilkan daya saing yang tinggi dalam memperoleh kapital atau pinjaman SDM dan pemasok. Alasan tersebut didasarkan pada manfaat yang diyakini akan diperoleh dari praktik tersebut. Namun, demikian timbul masalah bagaimana mengukur keberhasilan implementasi sustainability management. Dalam perspektif akuntansi, cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan praktek sustainability management adalah dengan membuat sustainability reporting, yaitu praktek pengungkapan perusahaan tentang beberapa elemen penting yang berhubungan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang digunakan untuk mengukar kinerja dari praktik sustainability management yang dilakukan oleh perusahaan. Global Reporting Initiative telah mengeluarkan panduan yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustainability management dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Metode penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan konten analisis. Tahap ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, rumusan masalah, yaitu bagaimana praktek pengungkapan sustainability reporting pada perusahaan go publik di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan item sustainability reporting versi Global Reporting Initiative yang dimodifikasi oleh Chariri 2009. Praktik pengungkapan sustainability reporting pada annual report perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengungkapan sustainability reporting pada perusahaan yang menjadi sampel, peneliti mengungkapkan item sustainability reporting versi Global Reporting Initiative yang sudah dimodifikasi oleh Chariri dan Nugroho pada tahun 2009. Analisis dilakukan dengan metode konten analisis dengan member skor 1 bagi item yang diungkapkan dan skor 0 dibagi yang tidak diungkapkan. Skor maksimal yang akan diperoleh adalah 73. 73 item sustainability reporting dibagi dalam 3 macam komponen, yaitu 8 item masuk dalam komponen economic performance, 26 item masuk dalam komponen environmental performance, dan 39 item masuk ke dalam komponen social performance. Selanjutnya, praktik pengungkapan sustainability reporting pada perusahaan publik di Indonesia. Pada penelitian ini, untuk menguji praktik pengungkapan sustainability reporting dilakukan dengan metode konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen yang paling banyak digunakan adalah komponen performance ekonomi, yaitu sebesar 42%. Hal ini disebabkan karena semua perusahaan masih berpatokan pada kegiatan ekonomi. Jika perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, perusahaan tersebut sudah
dianggap berhasil, sedangkan kegiatan-kegiatan yang mengenai lingkungan dan sosial masih diabaikan oleh perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh indeks pengungkapan yang hanya sebesar 6,7% untuk performan lingkungan dan 12% untuk performance sosial. Kondisi perekonomian di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang adalah sebab persaingan perusahaan-perusahaan dalam mencapai keberhasilan dan penguasaan pasar. Suatu perusahaan dianggap berhasil jika perusahaan tersebut berhasil memperoleh laba yang lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan bersaing untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Item pengungkapan yang digunakan pada penelitian ini mencakup ketiga aspek sustainability, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sedangkan tidak semua perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini yang kegiatan operasionalnya bersinggungan dengan lingkungan secara langsung. Kegiatan lingkungan dan sosial yang dilakukan hanya sebagian bagian dari bentuk kepedulian perusahaan terhadap keadaan sekitar. Hal tersebut sudah terwakili pada item, jenis, dan lingkup kegiatan perusahaan sebagai kontribusi masyarakat atau SO1. Sedangkan pada komponen lingkungan yang diutamakan adalah pengungkapan tentang perbaikan lingkungan akibat operasional perusahaan. Hal tersebut menyebabkan pengungkapan pada komponen lingkungan hanya sedikit. Perusahaan yang mengungkapkan dan kegiatan mengenai lingkungan dan sosial diungkapkan pada item SO1 yang terbukti dengan sebanyak 44 perusahaan dari 46 sampel pengungkapan item tersebut. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting. Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F dan uji statistik T. Berdasarkan hasil uji statistik F, seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting perusahaan sebesar 26,6%. Untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, peneliti melakukan uji statistik T. Hasil pengujian ini antara lain yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting. Hasil tersebut juga sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Yang kedua, pengaruh tingkat leverage perusahaan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting. Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan menanggung biaya pengawasan yang tinggi, sehingga akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat leverage perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting. Yang ketiga, pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajemen. Sedangkan teori legitimasi menyebutkan bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, pihak manajemen menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang kesuksesan keuangan perusahaan. Dan ketika tingkat profitabilitas rendah, manajemen berharap para pengguna laporan akan membaca good news kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, sehingga investor akan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. Penelitian ini berhasil membuktikan teori legitimasi bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting perusahaan. Yang keempat, pengaruh tipe perusahaan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tipe perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktek pengungkapan sustainability reporting perusahaan. Perusahaan yang tergolong high profile cenderung melakukan pengungkapan lebih banyak daripada perusahaan yang tergolong low profile. Perusahaan yang tergolong high profile paling sering memperoleh sorotan dari masyarakat karena tingkat operasional yang tinggi dan berpotensi untuk bersinanggungan langsung dengan kepentingan luas. Masyarakat pada umumnya lebih sensitif pada perusahaan jenis ini karena kelalaian perusahaan akan membawa akibat fatal bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan high profile akan mengungkapkan lebih banyak informasi pada laporan tahunannya untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan nantinya. Sebaliknya, perusahaan yang tergolong low profile memiliki customer visibility, risiko politik, dan tingkat kompensasi yang rendah, sehingga informasi yang diungkapkan cenderung lebih sedikit dibanding perusahaan high profile.
Saya Resan Febriani. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan. Ambil kesimpulan, maka dapat diambil antara lain. Yang pertama itu komponen sustainability reporting. Yang paling banyak diungkapkan adalah komponen-komponen economic performance dan social performance, masing-masing sebesar 42%. Sedangkan environmental performance dan social performance masing-masing sebesar 6,7% dan 12%. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan masih terpaku untuk mengungkapkan komponen-komponen economic performance dan mengabaikan environmental dan social performance. Dan yang kedua itu berdasarkan hasil statistik deskriptif untuk item masing-masing komponen, diperoleh hasil bahwa untuk komponen economic performance, item yang paling banyak diungkapkan perusahaan adalah item nilai ekonomi yang dihasilkan EC-1. Semua perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini mengungkapkan item tersebut. Sedangkan untuk komponen environmental performance, item yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan adalah item bahan baku yang digunakan sebanyak 15 perusahaan. Dan untuk komponen social performance, item yang paling banyak diungkapkan adalah item jenis dan lingkup kegiatan perusahaan sebagai kontribusi pada masyarakat. Item tersebut diungkapkan oleh hampir semua perusahaan sampel, yaitu 44 perusahaan. Dan yang ketiga itu ada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki indeks pengungkapan sustainability reporting paling tinggi adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, yaitu sebesar 34,250% dari 73 item. Sedangkan perusahaan dengan indeks pengungkapan paling rendah adalah PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, yaitu sebesar 2,74% dari 74 item. Yang keempat itu berdasarkan uji statistik F, diambil kesimpulan bahwa variabel size, leverage, profitability, dan tipe secara bersama-sama berpengaruh terhadap sustainability reporting disclosure dengan persentase pengaruh sebesar 26,6%. Sedangkan variabel lainnya yang tidak juga diperlihatkan oleh nilai F hitung yang lebih besar 73,4%. Pengaruh tersebut juga diperlihatkan oleh nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 4,626, lebih besar dari 2,634, dan juga tingkat signifikan yang kurang dari 0,05. Dan yang terakhir itu berdasarkan uji statistik T, diperoleh hasil bahwa variabel tipe size yang berpengaruh sustainability reporting disclosure. Hal tersebut terlihat dari nilai T hitung yang lebih besar daripada nilai T tabel. Sedangkan nilai T untuk variabel leverage dan profitability lebih kecil daripada nilai T tabel yang sudah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap sustainability reporting disclosure. Terima kasih.